Hari ini saya mau bahas ini lagi, iPad 9 Gen. Apakah masih worth it untuk dibeli di akhir tahun 2023 ini? Mari kita bahas. Pertama saya mau bahas soal harga ya. Apakah harganya masih worth it? Sekarang harganya di 4 jutaan. Sebenarnya kalau TikTok masih belum diblokir gitu ya, belum ditutup maksudnya, ini sebenarnya iPad yang sangat-sangat worth it. Kenapa? Karena di TikTok ini iPad harganya itu tembus di 3 jutaan, di 3,8, 3,9. Ini harga termurah, harga gila itu. Dapat baru cuy, worth it banget cuy. Karena dulu saya beli 4,9, sekarang lu bisa beli 3,8, 3,9 baru di TikTok. Tapi sayangnya TikTok sekarang dia tutup. Jadi sekarang harganya di 4,5, 4,6, 4,4 mungkin. Saya ceknya di Tokopedia tadi. Saya coba cek lagi deh untuk memastikan. Ya betul, tuh 4,8, 4,4, 4,7, 4,5, 4,6. Ini ada 5, 4,7. Ya harganya segitu. Apakah masih worth it? Ya masih cuy. Karena kalau harganya masih di bawah 5 juta itu udah termasuknya murah untuk si iPad 9 ini. Apalagi dulu waktu TikTok masih ada, harganya tuh nyampe 3 jutaan. Kan gila ya, sayang sekali ya. TikTok sekarang sedang ditutup dulu ya. Saya yakin nanti pasti dibuka lagi kok, tenang aja. Semoga masih ada ya iPad 9 yang murah gitu ya. Itu masalah harga. Karena harganya di segitu, mungkin di 4,3 sampai 4,8 masih worth it sekali untuk dibeli. Masalah Inter atau iBox, saya akan bilang tetap Inter aja. Kecuali lu beli iPhone. Kalau iPhone silakan wajib itu iBox karena itu hubungannya sama IMEI. Tapi kalau iPad nggak ada IMEI-IMEIan, ya lebih baik Inter aja, harganya jauh lebih murah. Sekarang untuk iBook berapa ya? Saya coba cek lagi deh. Kayaknya kalau iBook tuh masih di 5 jutaan deh. Ini saya coba cek di Shopee, karena tadi saya cek di Tokopedia rada susah gitu ya. Wow, lumayan mahal ya. Ini di official store-nya iBook. Ya betul, harganya di 5,6 juta yang 64 giga ya. Gimana ya, harga segitu tuh terlalu mahal menurut saya. Lebih baik Inter. Nah sisanya lu bisa beli aksesoris, karena aksesorisnya tuh lumayan cuy, lumayan harganya untuk aksesorisnya. Oke, itu masalah harga ya, itu masalah harga. Sekarang saya mau bahas istilahnya, kalau saya sebutnya produk atas bawah. Apa itu? Jadi gini, kita bahas produk di bawahnya, maksudnya generasinya. Ini iPad 9, jadi kita turun ke bawah ada iPad 8. iPad 8 tuh gimana ya, sudah jadul banget. Yang barunya kayaknya udah nggak ada, udah susah yang barunya. Chipsetnya masih A12, jadul juga. Ya ini juga jadul sih, A13, tapi yang kayak jadul amat cuy. Ini chipsetnya iPhone 11, salah satu HP yang best seller banget sampai detik ini. Masih ada barunya sampai sekarang, gila ya. Masih dijual, masih diproduksi terus iPhone 11. Berarti kan performanya masih bagus cuy. Chipsetnya maksudnya, chipsetnya juga maksudnya, HP-nya dan chipsetnya. Terus dia iPad 8 tuh udah ya jadul banget. Walaupun ada juga harganya mepet iPad 9, pasti mepet, jadi sangat tidak worth it untuk dibeli. Lebih baik langsung naik ke iPad 8 gitu, iPad 9 maksudnya gitu. Jadi seperti itu, iPad 8 sudah terlalu jadul, tidak bisa untuk dibeli gitu ya menurut saya. Lebih baik langsung ke iPad 9 ini. Lalu kita bahas produk atasnya, ada iPad 10. Nah iPad 10 nih rada membingungkan karena dia desainnya udah keren sekali ya kan, sudah pakai USB Type-C walaupun ya Type-C-nya yang kecepatannya rendah. Terus dia layarnya udah bezel-less gitu, maksudnya nggak ada yang tebal seperti ini. Terus layarnya ternyata masih belum di laminated display, dia layarnya masih sama seperti iPad 9 ini, masih ada lapisannya lagi di atas, masih ada gapnya lagi ya, mungkin sebutannya itu ya, koreksi jauh salah. Terus yang paling jadi masalah dari iPad 10 adalah dia tidak support Apple Pencil Gen 2. Ini rada gimana gitu ya, rada membadut gitu ya, karena dia desainnya udah keren, terus dia sudah USB Type-C, kok dia masih belum support Apple Pencil Gen 2, kok disupportnya malah Apple Pencil Gen 1 yang dimana ngecasnya itu pakai Lightning port, padahal di Apple 10 sudah Type-C. Ya otomatis harus beli converter lagi dan itu ribet. Jadi buat yang mau gambar-gambar kayaknya iPad 10 jangan diambil ya. Tapi kalau lu nggak perlu gambar-gambar ya iPad 10 masih oke lah. Nah kalau kita ngomongin soal harga iPad 10 itu sekarang berapa, saya mau cek deh.
belum saya cek soalnya beneran ini bener 6,6 0,7. Coba kita cari yang termurah deh. 6,6 sih kayaknya paling murah nih. 6,8 6,6 kayaknya deh yang paling murah. Oke, di Tokopedia ada 6,4 ini. Sebentar, ini beneran atau enggak? Oh, ini lagi promo ya. 6,4 tapi stoknya cuma 5. Sebut aja harganya 6,4 6,5 6,6 ya harganya. Nah, ini sama iPad 9 harganya tuh masih cukup jauh selisihnya nih ya. iPad sebut aja 6,5 deh, itu udah murah banget ya. Itu udah murah banget. Untuk iPad 10 kita kurangin 4,5 deh gitu ya. Sebenarnya bisa lebih murah lagi tuh iPad 9. Kita tulis saja 6,5. Itu masih ada selisih 2 juta ya. Dan itu selisih yang cukup jauh. 2 juta tuh masih bisa untuk beli banyak barang lain, atau untuk beli kebutuhan lain tuh masih bisa daripada untuk beli iPad 10. Sebenarnya iPad 10 bagus kalau lu nggak buat gambar. Cuman kalau buat gambar jangan deh, karena lu perlu iPad Pencil Gen 2 nya ya. Seperti itu kalau menurut saya. Silahkan, mungkin lu punya pendapat sendiri gitu ya. Itu menurut saya gitu ya, karena iPad Pencil tuh penting gitu ya. Kita harus gimana caranya biar efisien gitu, nggak diribetin gitu ya. Ya bisa aja buat gambar iPad 10 tapi kan ribet pasti. Lebih baik lu naik ke iPad Air 4. Sebenarnya itu masih cukup bagus gitu ya, cuman harganya sepertinya udah mepet-mepetin Air 5, jadi lebih baik beli iPad Air 5 atau ke atasnya. Nah, itu masalah untuk beli produk Apple tuh begitu, karena Apple pintar sekali untuk pasang harga gitu. Makanya saya mencoba untuk beli yang paling murah, paling worth it, yaitu iPad 9 ini aja gitu. Atau beli yang mahal sekalian, iPad Pro gitu. Seperti itu. Kita bahas soal apa tadi, produk atas bawah gitu. Jadi iPad 8 juga udah terlalu lawas. iPad 10 juga kurang recommended gitu ya, karena masalah nggak support Apple Pencil Gen 2 nya. Jadi ya di tengah-tengah nih iPad 9 ini gitu. Ada satu hal yang tadi malam saya lupa untuk bahas, yaitu kabarnya iPad terbaru itu akan rilis kalau nggak salah bulan ini. Rumornya sih bulan kemarin gitu ya, bareng sama iPhone 15. Ternyata enggak. Kalau bukan bulan kemarin berarti harusnya bulan Oktober ini, atau bulan November atau Desember, atau terlambatnya paling bulan Januari. Nah, apakah beli iPad 9 ini masih worth it? Padahal akan ada iPad terbaru. Menurut saya tetap masih worth it ya. Kenapa? Karena munculnya iPad terbaru itu tidak bisa jadi pertimbangan untuk kalian beli iPad 9 atau enggak. Karena ketika iPad 11 itu rilis, iPad 11 yang basic ya, kemungkinan besar harganya juga pasti akan mahal. Pasti mahal karena baru rilis. Dan saya yakin nggak akan bisa lebih murah dari iPad 9. Pasti lebih mahal. Iya nggak? Pasti lebih mahal. Nggak mungkin mepetin iPad 9 tuh, nggak mungkin harganya. Jadi beli iPad 9 itu masih worth it, walaupun akan ada iPad terbaru. Kecuali iPad mini 6 ya. Mungkin untuk yang mau beli mini 6, mending lihat dulu nanti mini 7 seperti apa. Ya menurut saya ya itu ya. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih. Kalau kita coba ngomongin masalah penyimpanan, ya ini memang jadi salah satu masalah buat teman-teman yang mau beli iPad, termasuk saya ya, yang ragu dengan 64 GB apakah cukup untuk kita pakai untuk kerja, untuk main game dan lain sebagainya. Cuman gini ya, sebenarnya 64 GB tuh cukup aja. Yang penting lu nggak aneh-aneh aja sebenarnya. Ya. Kalau lu install banyak aplikasi di sini, semuanya lu install, ya gimana ya, udah pasti penuh. Tapi kalau lu nggak aneh-aneh, pasti nggak akan cepet penuh gitu maksudnya. Kalau nggak aneh-aneh, karena 64 GB tuh sebenarnya nggak terlalu kecil-kecil amat. Dia masih di level yang cukup gitu loh, cukup aja gitu loh. Yang kurang itu kalau 32 GB. Kalau 32 GB nggak bisa. iPad 8 masih ada loh yang 32 GB. Itu sangat tidak saya rekomendasikan untuk dibeli. 32 GB itu udah sangat sesek untuk lu pakai, untuk lu install apa-apa juga itu kayaknya udah langsung penuh. Ya gimana 32 GB cuy? Kalau 32 GB oke lah, itu kurang recommended. Tapi kalau 64 GB menurut saya masih cukup oke gitu loh. Dan masih bisa diakalin kok dengan lu pakai hard disk gitu ya, atau lu pakai flash disk gitu ya untuk penyimpanan kedua lu. Atau mungkin lu yang punya koneksi internet bagus, lu bisa pakai iCloud gitu ya. Masih banyak kok cara untuk mengatasi si penyimpanan yang kecil di iPad 9. Oh ya,
pakai SSD juga bisa, SSD eksternal. Ada caranya, saya akan bahas di video yang berbeda. Saya lagi beli alatnya gitu ya, karena saya tuh belum punya sebenarnya, karena saya jarang mindahin ini data-data di iPad. Saya mau kasih tunjuk barang ini. Saya juga punya barang ini, ada tab sini. Kita bahas soal ini dulu. Ini tuh awalnya saya mau pakai untuk transfer data ya ke flash disk, dari iPad ke flash disk, tapi ternyata nggak support karena flash disk saya tuh 64 GB dan ini hanya support 32 GB. Saya juga nggak tahu kenapa, nggak tahu, saya parah emang. Saya baru tahu setelah saya beli. Aduh, lalu saya beli lagi yang seperti ini. Mungkin ini saya nonton di YouTube gitu ya, jadi saya lihat yang seperti ini, saya coba beli dong. Ini harganya murah, 150.000. Kayaknya ini KW mungkin, tapi ini berfungsi dengan baik, dimana ketika saya colok flash disk yang 64 GB ini berfungsi dengan sangat baik gitu ya, dan oke aja, nggak ada masalah, berfungsi. Tetapi entah kenapa ketika saya coba pakai hard disk dia gak kebaca, ada sesuatu tuh masalahnya, saya nggak tahu kenapa. Jadi padahal udah sambil dicas ya, karena kan katanya hard disk perlu daya lagi ya. Saya ambil cas, saya coba pakai hard disk gak kebaca. Saya mau coba SSD, saya nggak punya SSD eksternal, jadi belum saya coba. Jadi saya mau beli lagi yang beda merek sih, beda jenis juga. Kayaknya yang saya beli ini lebih meyakinkan, kelihatannya lebih bagus gitu ya. Saya akan coba cek deh. Nah ini kelihatannya lebih meyakinkan, kelihatannya juga lebih bagus. Bahkan di sini tertulis jelas ya bahwa katanya support 2 TB hard disk, itu gede banget itu, dan bisa untuk flash disk juga. Jadi saya penasaran apakah bisa. Ya kita nanti coba ya. Ini saya harus disclaimer dulu deh bahwa saya bukan itu ya, sebentar ini saya close dulu. Saya bukanlah pengguna Apple sebenarnya, bukan pengguna iPad. Ini itu produk Apple pertama seumur hidup yang saya pakai. Sebelumnya saya tidak pernah pakai apapun. Jadi yang saya bahas di sini yang saya tahu aja, karena saya belum punya pengalaman sebenarnya untuk pegang barang-barang Apple nih. Dan ini produk pertama yang saya punya, saya pakai udah hampir 1 tahun cuy. Oke, kita bahas apa lagi? Tadi saya bahas penyimpanan ya. Oh ya, ada satu lagi yang saya belum bahas, penyimpanan. Saya mau cuman kasih info aja, kemarin saya beli ini namanya Card Reader seperti ini, dan saya coba juga di iPad. Caranya ya gini, saya colok ke sini, terus saya colok ke iPad. Terus ini saya coba pakai berbagai macam micro SD, yang ukuran micro SD yang buat kamera tuh berapa itu ukurannya saya lupa. Saya coba juga, berfungsi dengan sangat baik. Mana kasih info aja seperti itu. Ya kan, nanti kita bahas videonya sendirilah. Saya coba bikin video gimana caranya untuk transfer file, gunakan alat-alatnya apa aja, nanti saya akan bikin videonya khusus saja. Karena masalahnya iPad tuh pelit banget. Jadi ketika saya colok iPad ini ke laptop, dia nggak bisa transfer sama sekali. Paling foto-foto doang, untuk file tuh nggak bisa. Memang pelit banget ini iPad gitu ya, menyebalkan gitu ya. Selanjutnya saya mau bahas tentang iPad ini. Keseharian saya pakai buat apa sih sebenarnya? iPad itu bukan alat kerja utama saya sama sekali, enggak. Saya biasa kerja tuh di laptop, jadi lebih cocok untuk alat kedua gitu ya. Kalau lu lagi di luar ruangan atau lagi di mana, lu bisa menggunakan ini buat kerja. Jadi karena ini alat kerja kedua, jadi kebanyakan ini tidak digunakan untuk kerja, tapi digunakan untuk sosial media, nonton YouTube, untuk main game gitu loh. Apakah baterainya awet? Awet menurut saya. Saya tuh full 100% pagi, biasanya sore tuh udah 50%, malam udah harus ngecas sih sebenarnya. Tapi itu kalau pemakaiannya cukup intens ya. Kalau enggak juga sore itu paling sisa 60%, 60%. Kalau malam nggak saya pakai ya paginya masih bisa dipakai. Paling sorenya lagi itu baru, sorenya lagi di hari berikutnya itu baru habis. Nih sebenarnya jarang itu nih screen time saya. Rata-rata tuh cuman dalam 10 hari itu cuman 4 jam. Dan kebanyakan saya pakai untuk main game, untuk browsing doang tuh ya kan. Untuk 10 hari ini memang saya nggak kerja pakai ini. Saya sering buat main game dan juga untuk sosmed aja. Nah ini masih 54%. Jadi ya kalau aku pakai sampai besok, ya mungkin besok sorenya baru habis. Ya 2 hari lah ini iPad bisa bertahan, tergantung lu pakainya juga sih. Oh ya, ada satu yang penting, ini kalau lu pakai di luar ruangan, dia brightness-nya tuh bakalan naik secara otomatis gitu ya. Jadi akan panas dan itu akan lebih boros baterainya. Dan rasanya gak nyaman karena panas beneran. Entah kenapa sih gak nyaman kalau pakai iPad ini di luar ruangan gitu ya, karena brightness-nya langsung naik gitu loh. Dan jadi panas dan baterainya jadi boros. Gitu masalahnya. Ini adalah iPad
ya kan, ini diurus sama Apple. Jadi update softwarenya itu pasti akan jalan dan akan lebih masih lama lah pasti. Ini aja sudah dapat update untuk iPadOS 17, cuman ya belum saya update, ya kan. Saya juga kadang-kadang bingung ini apa sih yang diupdate ini, kayak nggak ada bedanya aja. Saya nggak tahu ya kalau ini ada bedanya atau enggak, karena lumayan gede nih, 2,9 GB. Belum saya update ya, nanti aja lah karena cukup gede. Terus iPad ini buat untuk main game tuh sebenarnya ini enak, beneran enak, kan layarnya gede. Nggak ngelag juga, cuman ini yang saya mainin game-game yang ringan ya, kayak tadi ya eFootball sama Free Fire. Nyaman, enak sebenarnya. Cuman lu perlu terbiasa aja. Kalau lu udah terbiasa, pasti itu akan nyaman-nyaman aja. Beneran deh, enak sebenarnya. Intinya sebenarnya iPad 9 ini masih sangat worth it untuk lu beli. Yang penting lu nggak gengsi gitu ya dengan desainnya yang masih jadul seperti ini gitu ya. Gak ada masalah, yang penting fungsional gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa banyak yang nonton. Ya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat di video ini. Mohon maaf gitu ya, karena saya lagi masih belajar, masih banyak yang perlu saya perbaiki. Ya segitu aja, terima kasih.